Gimana? Mau rebukan dulu yang mau siapa yang berkenalan? Nanti saya memahami pertanyaannya. Terus mau pertanyaan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa gimana? Direbut dulu. Biar nanti tuh di videonya tuh gak kamu gitu. Coba direbut dulu aja. Masnya ini diajak ngomong. Soalnya ada berapa? 8 ya? Yuk Mbak, jalanin aja dulu. 10 toh. Tanda. Kalau jebret-jebret, Anda kembali nggak apa-apa. Ayo saya yang perkenalan. Sebelumnya perkenalkan itu kami dari Studi Mes. Nah di sini kami akan diwawancara ibu dan kami memberikan observasi ibu mengenai pembelajaran dari anak inklusi. Tentunya pertama saya ini, saya di sini tidak sendiri, saya bersama teman-teman. Saya Ibu Mas ya. Saya Cahya. Saya Alifun. Alifun panggilannya. Alifun. Alifun. Indri, Rindu, Cahya, Alifun. Nih. Bisa Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu. Oh ya. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Bulur. Kalau nama lengkapnya Siti Bulur Hasanah. Saya panggil Bulur. Saya mampu di kelas 4. Langsung ke tujuan teman-teman tentang sini nanti itu. Wawancara dan juga observasi dan tes. Berarti nanti mengikuti saya di kelas ini. Berapa lama kelas ini? 30 menit itu cukup. Oke, ya. Pertanyaannya lagi Ibu. Oh ini. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pendapat Ibu mengenai kebijakan pendidikan inklusif? Kalau menurut saya ya adanya pendidikan pendekatan inklusif itu sangat bagus. Saya mendukung karena apa? Karena anak itu berbeda-beda, tidak semuanya sama. Apalagi dengan adanya anak inklusif itu tuh dengan adanya pendekatan ini jadi ada nilai toleransi, terus nilai kemanusiaannya, nilai bahwa mereka itu setara sama. Apakah sekolah memiliki buku dan bahan ajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus? Kalau bahan ajar untuk anak berkebutuhan khusus sementara di sekolah kita belum ada, tetapi dulu itu pengembangan sendiri karena kita melihat kebutuhan siswa itu kan berbeda-beda. Kalau bukunya itu normal layaknya anak misalnya di kelas 4 bukunya sama semuanya, sedangkan dia anak inklusi atau anak berkebutuhan khusus, jadi kita mengembangkan sendiri khusus untuk si anak yang berkebutuhan. Selanjutnya, apakah sekolah memberikan kebebasan Ibu untuk menggunakan metode pembelajaran dan berinovatif dalam belajar siswa berkebutuhan khusus? Oh, tentu saja iya, karena memang anak-anak kan gaya belajarnya, kebutuhan belajarnya, profil minat belajarnya pun berbeda, jadi kita diberi keleluasaan sesuai dengan karakter. Pada semua siswa yang beragam dalam proses belajar. Karena sistem belajar ya, kita kan ini kurikulum merdeka, tetapi saya masih juga mengadopsi untuk pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan, minat, profil, gaya belajarnya anak. Jadi di situ
bentuk seperti ada asesmen diagnostik nih. Wah, anak tersebut kurang di sini. Jadi nanti kita kelompokkan sendiri-sendiri. Jadi pendampingannya pun juga berbeda-beda. Metode yang biasanya digunakan dalam mengajar siswa anak yang khusus itu bagaimana? Kalau metodenya ini mau medianya atau metode pembelajarannya? Kalau metode pembelajarannya saya menggunakan metode diferensiasi. Dan untuk media pembelajarannya? Kalau media pembelajarannya bisa visual, kinestetik atau praktik langsung. Karena kalau anak-anak itu berkebutuhan khusus itu, kalau dia disuruh mengerjakan sendiri kan belum bisa. Jadi kita praktik langsung didampingi atau dia suruh membuat apa. Kadang kan dia secara kognitif memang lemah, tapi secara kinestetiknya kan dia ada menonjol. Bahkan juga sebaliknya, ada juga anak yang secara kinestetiknya itu lemah, tetapi secara kognitifnya lebih. Kan anak inklusi itu kan beragam ya, nggak hanya yang anak bisa dikatakan anak pinter banget itu bisa dikatakan anak inklusi, ya kan? Karena pinter secara kognitif pun juga dia kadang kontrol emosinya itu kurang. Itu kan anak inklusi. Untuk yang di kelas 4 itu inklusinya? Kalau di kelas 4 itu anak inklusinya atau berkebutuhan khususnya itu yang 2 lambat belajar. Yang 3 itu, yang 1 itu sebenarnya dia kalau dikatakan lambat belajar itu enggak, tapi dia tenaga satu, tenaga intel kalau saya bilang. Secara fisiknya dia itu tidak mendukung. Jalannya itu kayak kayak sengklah gitu loh kalau kita jalan tahu kan. Dia butuh pendampingan di situ. Tapi kalau secara kognitif, saya melihat dia itu bisa mengikuti. Ya karena dia dengan tanda kutip ya, mungkin itu bisa dikatakan cacat ya sih. Memiliki kekurangan seperti itu, jadi dia tuh untuk datang ke sekolah mempunyai kendala. Dan orang tuanya kan memang belum punya kendaraan sendiri, jadi masih ngojek. Kalau ngojek PP kan kasihan, mungkin itu menjadi salah satu faktor. Tapi insya Allah saya masih bisa memenuhi haknya dia dengan mengirimkan tugas-tugas secara meskipun nanti pengumpulannya juga nggak sesuai apa yang kita harapkan. Kalau kita sebagai pendidikan pengen kita ngasih sekarang, ya kalau bisa dikumpulkan sekarang. Itu nggak kadang sampai tugas menumpuk banyak, nggak dikirim-kirim ke saya, jawabannya nanti kirim hanya apa 1, apa 2. Jadi dia nanya nggak, kalau saya nggak apa-apa, yang penting dia masih ada niat untuk. Kemudian apa kesulitan yang dihadapi ibu ketika proses pembelajaran selama di kelas? Kalau kesulitannya sih, kalau saya pribadi jarang menemui kesulitannya karena kita sudah terbiasa. Mungkin di awal ketika saya menemui mahasiswa tersebut saya butuh adaptasi karena dengan berbagai karakter anak yang berbeda-beda, kemampuan anak yang berbeda-beda, maka saya membuat pendampingannya pun juga berbeda-beda. Kalau ibarat kita berlatih mau lari kan ada prosesnya, jadi ya di awal-awalnya ya mungkin adaptasi aja dengan anak. Kemudian bagaimana perlakuan siswa normal dengan siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah itu? Secara umum baik-baik saja, dia bisa merangkul anak yang berkebutuhan khusus, sebaliknya yang berkebutuhan khusus pun juga leluasa untuk main dengan Kemudian di sini bertanya Bu, untuk pas di awal kan ada seperti asesmen yang diterima itu ada kayak seperti apa gitu? Apa tidak ada? kalau kita ada
bukan kita yang mengasesmen secara sendiri ya. Kalau kita yang mengasesmen sendiri itu masih dangkal banget. Orang kita kan nggak tahu pastinya. Kita kalau melihat anak ini kayak gitu berarti ABK kan belum tentu. Untuk pengalaman apakah ini tahun pertama Dapatkan kita. Kalau saya tidak, kelas 4B ini kebetulan dulu kelas 2-nya ketemu saya. Jadi saya sudah tahu. Cuma kan semakin anak itu tambah usia, akalnya pun juga semakin bertambah. Jadi saya tidak serta-merta mengejudge anak itu paling ya masih kayak yang dulu kan. Tetap saya lakukan tes diagnosis awal, kemampuannya sampai mana, terus dia kurangnya di mana, yang perlu saya perbaiki sebelum mana. Itu dari kami. Terima kasih banyak atas jawabannya, atas ilmunya Ibu. Ya, semoga bisa memuaskan teman-teman ya. Karena saya juga masih belajar. Ini dari TK SD, tapi ada mata kuliah tentang pendekatan inklusi. Kalau dulu ketemu sama Pak Fisher itu guru inklusi, malah bisa ditunjukkan untuk RPI ya, rencana pembelajaran inklusi atau apa gitu kan ada semuanya. Oh sudah pindah tugas, sudah pindah ke Wonosobo. Ya makanya saya menjawab sebisanya. Saya kadang bikin modul ajar 2 versi. Ada untuk anak yang memang berkebutuhan, tapi karena kemarin kita ada pembelajaran dengan metode berdiferensiasi, kan di situ sudah di targetnya, terus apa namanya, dia termasuk kategori apa, atau slow, atau middle, atau high, maksudnya low learner itu berarti dia itu masih kurang di mana, tingkatannya dia masih kurang, atau secara middle berarti dia sudah memenuhi target kita, secara tujuannya minimal tujuannya harus dicapai dia sudah bisa, atau yang high berarti dia itu sudah menguasai semuanya. Kadang kita nanti memang menggunakan metode pembelajarannya diferensiasi, tapi modelnya bisa nanti heterogen atau homogen, dan tidak melulu menggunakan ceramah penugasan, bisa menggunakan membuat sebuah produk, atau bisa menganalisa sebuah masalah. Jadi kalau ada heterogen kan yang pintar bukan mendominasi ya, bisa ngajari yang belum bisa. Tapi memang ada kalanya tetap mungkin kita melihat tujuan pembelajarannya dulu. Kalau tingkatan tujuan pembelajarannya itu terlalu tinggi buat anak-anak yang low, dan ibaratnya kita melihat kok yang ini nanti kasihan ngajarin si yang low ini, ya kita homogenkan hidupnya secara homogen sesuai dengan tingkatannya. Nanti pendampingannya yang berbeda, gurunya pendampingan full kepada yang low learner, yang middle itu sesaat kita kunjungi, kalau yang high bisa kita lepas. Kalau anak sudah bisa tuh didampingi malah bosen. Terus Bu aku tuh bisa loh. Kita beri kepercayaan kepada kita. Nggak bisa kita wawancara ke anaknya, mungkin tanya nama. Ya silakan. Yang anak inklusi, ya silakan. Nanti saya perkenalkan ya. Untuk ini kan anak-anak masih menonton film Kartini. Nah, nanti silakan bisa masuk mengikuti melihat filmnya. Nanti kalau anak-anak sudah selesai atau pas di jam istirahat, nanti bisa Terima kasih. sama-sama. Takutnya kalau langsung tanya tuh, lu kenapa toh? Gitu, anaknya kaget. Pak ada bapak sama ibu berkuning nih, berkuning mau diapain? Monggo kalau mau masuk. Ini sudah ada jam berapa? Ini sebentar lagi sih itu bisa di pause dulu videonya. Nah, nanti 4 kita mau ke sana. Untuk